Allahumma salli ala Muhammad. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga yang sakinah dengan perjuangan mawaddah warahmah. Semoga kita mempunyai anak-anak yang soleh solehah dengan memiliki istri yang soleh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la تنزه عن قولي وفعلي به أستغفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي فيا رب متعني بسري ونور به سمعي وقلبي ومرادي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن وآل وأصحابه كرام أئمة بهم يغفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah An-Nisa ayat 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, la yahillu lakum, tidak halal bagi kalian, antarithun nisaa karha, jikalau kalian mewarisi seorang perempuan karha, karena paksaan. Jadi nggak boleh dipaksa-paksa. Dalam pernikahan juga nggak boleh dipaksa-paksa. Agama pun tidak boleh dipaksa-paksa. Untuk masuk agama Islam nggak boleh dipaksa-paksa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Namun bagi pemeluk agama Islam, bagi muslimin muslimat, mukminin mukminat, untuk melakukan ibadah
awalnya harus dipaksa. Awalnya harus dipaksa. Makanya kita apabila kita mempunyai anak, amin. Apabila kita mempunyai anak yang soleh solehah, amin. Ajari anak-anak kita sedini mungkin untuk beribadah kepada Allah. Tidak akan bisa kita melakukan sebuah ibadah kalau awalnya tidak dipaksa. Disuruh puasa aja alasannya saya nggak terbiasa. Disuruh sholat tahajud saja saya juga tidak terbiasa. Supaya jadi kebiasaan, supaya jadi kedisiplinan dalam beribadah harus dipaksa. Awalnya harus dipaksa dengan cara apapun. Diberi hadiah, diiming-imingi hadiah, diiming-imingi pahala yang besar, dengan cara apapun. Yang penting anak kita sedini mungkin untuk diajari beribadah kepada Allah. Misalkan ntar lagi kita akan menghadapi Ramadan, ajari anak-anak kita mulai dari kelas TK, kelas PAUD, ajari untuk berpuasa, walaupun hanya puasa beduk sampai duhur saja, yang penting diajari. Dikasih hadiah apabila mereka telah bisa sanggup untuk berpuasa sampai duhur misalkan. Apalagi sudah kelas SD, ajari mereka untuk kuat sampai maghrib, kasih hadiah, kasih bonus. Itu sebuah paksaan tapi yang membahagiakan. Paksa mereka dengan cinta. Zaman dulu, zaman jahiliyah, seorang wanita itu lebih rendah dari barang. Bahkan seorang wanita itu bisa diwariskan, bisa dihadiahkan. Seorang wanita itu bisa diperjualbelikan, dibuat budak, dibuat hamba sahaya. Apabila majikannya meninggal, sang wanita, sang budak-budaknya, bahkan istri-istrinya juga bisa diwariskan. Selir-selirnya juga bisa diwariskan. Dengan datangnya Islam, maka harkat martabat seorang wanita disamakan dengan para laki-laki. Jadi nggak boleh kita memaksakan mengambil harta warisan dengan cara paksa, apalagi yang diwariskan adalah seorang wanita, kecuali wanitanya itu memang betul-betul mau dari dalam hatinya, tidak ada paksaan. Wala ta'duluhunna, dan jangan kalian menghalang-halangi kalian, mempersulit kalian, menyusahkan kalian terhadap wanita, litadhabu, dikarenakan menginginkan kembali kalian, bi ba'di ma, sebagian barang, ataitumuhunna, yang kalian berikan kepada wanita, illa ayyatina bi fahisah, illa ayyatina bi fahisatin mubayyinah, kecuali sang perempuan itu melakukan perbuatan fahisah mubayyinah yang nyata. Apa fahisah itu? Perlakuan yang menjijikkan, yaitu zina. Kalau sudah ketahuan bahwa wanita berzina dengan nyata, dengan disaksikan 4 saksi, maka hukumannya adalah dirajam. Apabila seorang wanita, seorang istri ketahuan melakukan fahisah, perzinahan mubayyinah dengan nyata, disaksikan dengan 4 saksi, maka hukumannya adalah rajam sampai mati. Makanya hati-hati. Sampean dalam memilih istri juga harus hati-hati.
jangan sembarangan memilih istri. Juga para wanita jangan sembarangan memilih suami. Ada 4 pilar katanya Kanjeng Nabi. Tungkahul mar'atu li'arba'in. Nikahilah seorang perempuan karena 4 hal. Yang pertama limaliha, karena kekayaannya. Yang kedua lihasabiha, karena nasabnya. Yang ketiga lijamaliha, karena kecantikannya. Yang keempat lidiniha, karena agamanya. Namun ingat kata Kanjeng Nabi, fadfar bidzatid dini, maka pilihlah yang utama adalah karena agamanya. Taribat yadaka, kalau kalian memilih seorang wanita karena landasan agamanya, maka keberuntungan bagi kalian. Makanya wanita itu bisa membawa keberuntungan, juga bisa membawa kesengsaraan. Banyak sudah dicontoh-contohkan oleh ustadz-ustadz kita, oleh ulama-ulama kita, oleh kiai-kiai kita. Banyak sudah dicontohkan. Ada sebuah kisah orang Indonesia, dia menikahi seorang pelacur karena kecantikannya. Tidak sampai 6 bulan perceraian terjadi. Setelah ditanya kenapa kok bercerai, jawabannya tidak sanggup. Awalnya sanggup aja karena dia merasa sudah menjadi seorang ustadz, menjadi seorang kiai. Namun setelah menikah dengan seorang pelacur, dia tidak sanggup untuk mendidiknya, untuk membimbingnya. Makanya harus hati-hati menikahi seorang wanita atau wanita dinikahi oleh seorang laki-laki. Minimal 4 hal itu harus betul-betul dipegang. Yang pertama kaya, yang kedua keturunan orang baik. Yang ketiga cantik, ganteng, dan yang keempat agamanya mapan, mukminat. Namun katanya Kanjeng Nabi, fadfar bidzatid dini, pilihlah dengan landasan agamanya, itulah yang utama. Kalau sudah agamanya yang kalian pilih, dia termasuk wanita yang solehah, yang laki-laki termasuk laki-laki yang soleh, maka besok kehidupannya akan sakinah. Karena wanita itu sebagian dari ayat-ayatnya Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Wanita itu adalah ayat-ayatnya Allah, ayat-ayat cinta. Wanita itu ayat-ayatnya Allah, ayat-ayat cinta. Makanya pergaulilah wanita itu dengan sebaik mungkin. Wa asiruhunna bil ma'ruf, maka pergaulilah wanita itu dengan ma'ruf, dengan baik. Kasih makanan yang halal dan bergizi, kasih pakaian yang bagus, siapkan rumah. Jangan lupa siapkan rumah, hiasi wanita itu dengan perhiasan biar tetap cantik. Kasih belanja yang cukup biar bisa merawat diri, biar bisa spa, pedicure, apa lagi? Spa, apa lagi? Rebonding. Apalagi muka itu, muka itu loh, perawatan muka itu loh, fashion, apalagi pijet-pijet itu loh, sauna, biar tetap cantik. Istrinya itu jangan disuruh kerja, istri itu tugasnya istri itu suruh ibadah, ngabdi pada suami.
Cuma disuruh kerja hitam nanti. Kalau sudah hitam terus dibanding-bandingkan sama lainnya. Oh, istriku kok sekarang ireng, sedangkan si A itu kok mulus putih. Perawatannya men ya. Minimal 10 juta perawatan itu ya. Suruh ke salon biar spa, biar facial. Wajahnya itu loh biar di facial, biar tepat kinclong, bawa ke dokter perawatan kulit. Karena yang dinamakan cantik itu bukan cuma cantik wajahnya, cantik juga bukan cantik hatinya, namun cantik juga cantik farjinya ya. Kalau ketiga-tiganya cantik, wah, tidak akan laki-laki itu akan pindah ke lain hatinya. Jaga itu kecantikan. 3 kecantikan yang harus dijaga oleh wanita: hatinya, wajahnya, dan juga farjinya ya. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairin katsira. Fa in karihtumuhunna, maka jikalau kalian membenci wanita itu, tidak suka kepada wanita itu, fa asa, maka misalkan antakrohu syai'an, ada yang kalian tidak suka atas sesuatu, mungkin karena sudah nikahnya 20 tahun, pipinya udah ada yang keriput, giginya udah ada yang tanggal, senyumnya sudah nggak semanis dulu waktu muda ya. Ada yang nggak suka sampean, ingat kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaj'alallahu fi khairin katsira. Ingat, bisa saja Allah menjadikan itu, di dalamnya itu kejadian yang tidak kamu suka itu khairin katsira, kebaikan yang banyak. Bisa saja sampean lihat istrinya sampean sudah dulunya langsing, sekarang langsong ya. Istrinya dulunya langsing, sekarang gemuk. Langsing seperti gitar biola, sekarang seperti lemper, nggak ada lekuk-lekuknya. Bisa saja sampai nggak suka itu, namun ingat kata Allah, di dalamnya fihi khairon katsira, ya ja'alallahu fihi khairon katsira. Ingat, Allah menjadikan di dalamnya itu kebaikan yang banyak. Juga para istri melihat suaminya sudah ubanan, sudah keriput, kulitnya sudah nggak segagah yang dulu. Ingat, bisa saja di dalam suaminya yang keriput sudah tua itu masih terpendam cinta yang masih 100% pada dirinya, bahkan 1000%. Dia nggak akan berpindah ke lain hati. Ingat-ingat itu. Ini namanya mawaddah. Jadi sakinah tadi yang kita inginkan tadi harus diperjuangkan oleh 2 hal, yaitu mawaddah warahmah. Kalau mawaddah berkaitan dengan bentuk fisik kita, kalau warahmah itu berkaitan dengan hati kita. Makanya sampai harus paham. Kalau Ustaz kala menghadiri mantenan, semoga samawa ya. Samawa apa samawa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak bisa digabung itu. Samawa. Diperjuangkan oleh apa? Mawaddah, warahmah. Sakinah itu tatkala berpisah kita rindu. Berpisah sebentar kita rindu, baru jarak 5 meter balik lagi. Ditanya kenapa mas? Rindu. Diajak kemana-mana ya, gak mau lepas. Itu sakinah. Itu harus kita jaga sampai kita tua, sampai kita mati, dijaga itu. Kalau sudah tua terus ditinggal istrinya, bahkan cari istrimu muda, kemelinti ya. Kebanyakan orang kaya ya itu, laki-laki kaya ya itu, tatkala sudah kaya kemelinti, karena sudah dipanggil abah kemelinti, cari istri muda ya.
Wani ya, wani bagi yang berani ya, nggak boleh ya. Kita kalau bisa sampai mati kita harus setia pada istri kita. Amin. Makanya sampean harus betul-betul 4 hal dalam memilih seorang istri, dipilih oleh seorang suami. 4 hal itu betul-betul dijaga biar suaminya, biar istrinya tetap menjaga cinta ya. Baru nanti sakinah itu sampai tua tetap ada ya. Harus diperjuangkan biar sampean bentuk fisiknya tetap terawat ya, dibandani oleh sang suami. Istrinya itu dibandani, disuruh ke dokter kecantikan, dirawat tuh kulitnya, bukan karena habis dinikahi terus digeledak, no, karepe wis, nggak boleh. Siapkan rumah tempat tinggal yang bagus, yang layak, belikan baju yang bagus dan layak, terus belikan perhiasan untuk menghiasi kecantikannya itu biar tambah cantik ya. Bahagiakan lahir dan batin. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan, ya ma'syaras sabab, gimana? Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwad. Para pemuda yang belum nikah, maksudnya walaupun tua, kalau belum nikah tetap pemuda karena masih belum punya anak. Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul, gimana? Kok masih dicari? Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwad. Kalau kamu mempunyai kekuatan lahir dan batin, falyatazawwad, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wal hasanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Kalau nggak sanggup, kalian nggak punya kemampuan, maka memperbanyak puasa. Fa innahu lahu wijaun, karena puasa itu bisa mengempet. Apa itu mengempet? Itu menahan dari syahwat yang bergejolak ya. Jadi nikah ya, fal yatazawwad, nikahlah ya. Fa innahu aghaddu lil basar, bisa menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farji, juga bisa mengendalikan manusia. Namun kalau enggak sanggup, fa'alaihi bisawm, harus memperbanyak puasa. Makanya ustadznya pada kurus karena banyak puasa ya. Tapi enggak apa-apa. Fa innahu lahu wijaun, puasa itu bisa menahan dari syahwat yang bergejolak ya. Wa in karitumuhunna, ya biasa dalam kehidupan seperti itu. Ada muda, ada tua. Awalnya waktu ta'aruf pendiam pol. Namun tatkala menikah cerewetnya minta ampun. Bisa saja itu yang kalian tidak suka, namun ingat kata Allah, fihi khairon katsiran. Di dalam cerewetnya itu pasti ada kebaikan yang banyak. Mungkin sampean seorang pemalas, setelah dicereweti sama istrinya, akhirnya jadi orang yang sergap ya. Mungkin sampean orang yang lemah mentalnya, setelah dicereweti akhirnya jadi laki-laki suami yang gagah. Mana sampean ini mau membahagiakan aku kalau males-malesan misalkan, harus dicereweti laki-laki yang
pemalas itu. Awalnya setiap ketemu ta'arufan, waduh macak luar biasa ayu. Ternyata setelah nikah kopros, nggak pernah mandinya 1 minggu sekali. Nggak boleh ya, minimal mandi 2 kalinya. Mandi pagi sama sore harus itu ya. Jangan sampai waktu tidur masih bau terasi, masih bau bawang ya. Sama juga laki-laki, karena sudah laku, sudah jadi suami terus nggak merawat diri, nggak boleh. Harus lari pagi, senam, perawatan, facial, ya, jamu, biar kuat menghadapi kehidupan. Ya. Jamu biar kuat. Kalau sampai nggak kuat ditendang namanya. Kuat, tapi pesennya ojo lemu jamu mas, tapi ojo lemu ya gitu ya. Jadi syaratnya supaya kita bisa hidup sakinah, kita harus memperjuangkannya lewat mawaddah warahmah. Syaratnya kalau kita ingin hidup sakinah, kita harus bisa memperjuangkan dengan mawaddah warahmah. Kalau kita ingin hidup bahagia, kita harus mencari istri yang solehah. Sebaliknya, kalau ingin istrinya itu bahagia, harus menerima pinangan dari laki-laki yang soleh. Syaratnya kalau kita ingin mendapatkan istri yang solehah, syaratnya kita sebagai qawwamuna 'ala nisa, kita harus soleh terlebih dahulu. Supaya kita mendapatkan anak yang solehah, kita syaratnya harus mempunyai istri yang solehah. Syaratnya supaya kita mempunyai istri yang solehah, syaratnya kita terlebih dahulu harus soleh. Jadi syarat itu, kalau kita ingin mempunyai anak yang solehah, syaratnya istri kita itu harus solehah. Supaya kita mendapatkan istri yang solehah, syaratnya terlebih dahulu kita yang harus menjadi orang yang soleh. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga yang sakinah dengan perjuangan mawaddah warahmah. Semoga kita mempunyai anak-anak yang solehah dengan memiliki istri yang solehah. Berarti kalau kita memiliki istri yang solehah, tandanya kita juga termasuk laki-laki yang soleh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.